attention. Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of Thompson Airways and my crew, a very warm welcome on board. I would ask that you please give me your full attention as I run through the safety procedures on board this aircraft. Your seatbelts must be fastened whenever the seatbelt signs are on. The seatbelt is fastened, adjusted, and unfastened like this. We recommend that you keep your seatbelt securely fastened and visible at all times. In the unlikely event of the aircraft having to make an emergency landing, you must adopt the brace position demonstrated on your safety card. There are 8 emergency exits. Your nearest exit, which may be behind you, is being pointed out now by your cabin crew. Additional low-level lighting will help you find your way to the exit. Your life jacket is located under your seat or beneath your sensor armrest. When instructed, place it over your head. Pass the tapes around your waist and tie securely in a double bow on your left side. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. To inflate, pull the red toggle shot. Iya, sahabat motivator, kita akan menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa dari Harley, ya, usia dengan baru mau 7 tahun. Nah, Harley akan mencoba mendalang, tapi nggak bawa wayangnya, gitu ya. Jadi Harley membayangkan ada wayang. Ini mau ceritanya mau apa nih wayangnya? Perang. Oke, coba Harley ngomong yang keras ya sayang. Merata jebratan kadang nemu aku dia mengaruh setang dengan saya urus satu serak aku menurut jangan ora tinggal janggang jalung dalam Melayu tak pateni kowe. Luar biasa, hebat sekali loh Harley ya. Sekarang sudah pasti dengan bahasa Jawanya ya, Pak Darko ya. Nah, Ayah juga pengen cerita nih, tentunya tentang wayang. Ayah dulu juga pengen jadi dalang ya. Dulu saya masih SMA tuh masih seneng nonton wayang di Taman Mini ya, kan suka ada gelaran tuh malam minggu gitu. Jadi waktu Mas Darko ketemu saya waktu di seminar tuh saya udah baca sih ya wajahnya Harley gitu bahwa dukung lah gitu. Nah kebetulan kok dititipi pada orang tua yang memang mendukung gitu. Jadi sebenarnya begini, ada filosofi di balik wayang. Wayang itu mencerminkan sebuah kehidupan. Jadi dulu ada namanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu mengajarkan agama itu via wayang. Jadi kehidupan itu seperti wayang. Jadi dalang itu adalah Tuhan. Dalang itu ibaratnya seperti Tuhan yang memainkan peran-peran begini. Nah kemudian kita manusia-manusia ini adalah seperti tokoh-tokoh yang dimainkan oleh Tuhan tadi. Gitu. Jadi kalau Tuhan mau begini ya yang si ini mati ya mati gitu. Kalau misalnya ini jadi menang yang ini kalah gitu. Jadi semuanya tergantung dalang. Jadi makanya kehidupan filosofi di dalam perwayangan itu dalam sekali gitu. Kenapa misalnya ada tok gitu ya? Itu adalah jeda antar kehidupan. Jeda antar kehidupan di mana pada setiap si dalang itu berbicara atau Tuhan itu berbicara. Nah, Tuhan itu mengambil jeda-jeda seperti itu. So, saya membayangkan seorang anak 4,5 tahun sudah mau masuk ke wilayah filosofi yang sangat tinggi. Kan ini bukan sebuah kebetulan gitu. Sebuah kebutuhan bangsa Indonesia yang sekarang morat-marit ini. Makanya saya bilang Bapak waktu itu sama Pak Darko ya. Nah, ini suatu saat mungkin Mas Harley ini akan mencerahkan Indonesia melalui filosofi keberagamaan yang ditayangkan kembali melalui wayang seperti zaman Kanjeng Sunan Kalijaga. Iya, sekarang sih sebenarnya wayang sudah mulai memudar gitu ya penayangannya ya. Nah, plus saya bilang supaya wayang itu kembali menjadi kebanggaan bangsa, saya minta Pak Darko tolong nanti Mas Harley belajar 3 bahasa minimal. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, sama satu lagi terserah bahasa apa begitu, atau bahasa Perancis. Jadi nanti tidak hanya bahasa Jawa. Jadi waktu ke Paris akan bicara dengan bahasa gitu ya. Jadi nanti dikombin sama bahasa Jawa, kan indah sekali gitu dan membanggakan gitu. Tapi Harley akan tetap menjadi wayang sampai jadi wayang, jadi dalang sampai dewasa nanti. Tetap. Aduh, luar biasa ya. Kita mau telepon lagi ya. Oke, halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Pak Heri di Purwakarta. Iya, silakan Bapak langsung dengan Ayah Bapak. Begini ya. Ya. Saya adalah seorang guru ya. Ya, Pak Harley. Anak yang paling besar udah keluar dari SMA itu mau kuliah ke perawat.
Perawat. Perawat. Oke. Kan tidak mungkin saya seorang guru SD untuk mengolah anak ke perawat. Kenapa? Akhirnya mereka datang di Bogor selama 2 tahun. Perawat nggak ada biaya. Saya Oke. kasih modal. Ya. Selama 2 tahun itu dagangnya nggak beres. Ya. Bangkrut istilahnya ya. Iya. Pulang lagi ke Purwakarta, mereka sekarang kuliah di olahraga di SPI Pondan. Iya. Bagaimana pendapat saya tentang anak saya ini sekarang? Oke. Awalnya ingin jadi seorang perawat ya Pak ya? Perawat, kemudian dagang 2 tahun, nggak berhasil. Sekarang kuliah di jurusan olahraga di SPKIP Pasundan Cimahi. Oke. Sekarang sudah semester 4. Oke. Tapi keinginan Bagaimana menjadi perawatnya masih besar Pak? Nggak jarang sih. Sekarang mereka fokus di olahraga aja gitu. Oke, baik. Ya, baik. Pak Hari, Ya. terima kasih atas teleponnya. Nanti akan Ya. dijawab langsung oleh Ayah ya. Ya, Tapi yang ya. ditanyakan yang dimaksud Pak Hari adalah awalnya kan keinginannya menjadi perawat Ayah. Mungkin Ya. dengan modal yang tidak ada gitu. Akhirnya beralih kuliahnya sekarang di bidang olahraga gitu. Mungkin secara psikolognya kali Ayah. Segi dari psikisnya gimana? Yang pertama begini, yang pertama pada saat kita mengetahui potensi anak kita harus hati-hati. Karena kan sumbernya dari dalam, seperti Mas Harli, ada yang dari luar, pengaruh lingkungan. Gitu. Banyak yang anak misalnya suka kalau ditanya mau jadi apa, pemain bola. Ternyata belum tentu loh dia jago bola atau kandidat atau bibitnya bola. Saya pernah mendapati bahwa ada seorang karikaturis yang kalau ditanya mau main bola, ternyata asal-usulnya adalah karena orang tuanya hobi nonton bola, gamenya bola, olahraga di sekolahnya bola, rumahnya dekat lapangan bola. Fasilitasnya. Iya, jadi sebenarnya bukan dia ingin jadi pemain bola, yang dia cuma tahu ya bola, gitu. Dulu di New York juga ada kayak begitu. Zaman dulu sebelum ada era multiple intelligence gitu, ada orang seperti saya tuh, Oprah Winfrey pernah mewawancarai. Nah orang ini bilang bahwa dulu tuh New York sebelum masa saya menyebarkan isme ini, itu kalau anak-anak ditanya selalu jawabannya mau jadi apa kamu? Jadi pemain basket. Oh iya. Kalau enggak jadi rapper gitu. Iya kan, benar-benar. Iya. Jadi sebenarnya bukan mereka bakat ke sana, mereka cuma taunya itu. Nah berkaitan dengan anak tadi bisa jadi ingin jadi perawat karena gampang cari kerja, kemudian udah pasti penghasilnya lumayan dan sebagainya. Pernah mengurusi juga orang. Kalau misalnya kita memilih profesi karena alasan itu salah besar. Oke. Gitu. Pilihlah profesi, jangan mikirin uangnya dulu. Pikirkan profesi itu membuat kita bahagia dan kita punya bakat besar di sana. Nanti uang itu ngikut. Nah, itu benar sekali jawabannya. Semoga puas sekali ya Pak Hari ya. Baik sahabat Motivator, semakin seru sekali obrolan kita malam hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi hanya di Motivator.